Risiko perang nuklir antara Ukraina dan Rusia salah satunya lebih buruk dari Chernobyl. Rusia mengatakan Ukraina menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang dikuasai pasukan Rusia sebanyak 3 kali pada Minggu dan menuntut tanggapan Barat. Meskipun Kiev mengatakan hal itu tidak ada hubungannya dengan serangan tersebut. Tampaknya bahkan sekutu terdekat Putin pun percaya bahwa hubungan antara Ukraina dan ISIS dalam serangan teror Moskow adalah hal yang konyol. Badan Energi Atom Internasional IAEA telah lama memperingatkan risiko bencana di Zaporizhzhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, dan mendesak diakhirinya pertempuran di wilayah tersebut. Pembangkit listrik tersebut hanya berjarak 500 km 300 mil dari lokasi kecelakaan nuklir terburuk di dunia, bencana Chernobyl tahun 1986. Bahan nuklir apa yang ada di pembangkit listrik Zaporizhzhia, apa risikonya, dan mengapa Rusia dan Ukraina berebut bahan tersebut. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia memiliki 6 reaktor berpendingin air dan dimoderasi air VVER 1000V320 rancangan Soviet yang mengandung uranium 235. Semuanya dibangun pada tahun 1980-an meskipun reaktor ke-6 baru beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an setelah keruntuhan Uni Soviet. Semua kecuali satu reaktor berada dalam kondisi mati dingin. Unit reaktor 4 dalam keadaan hot shutdown, terutama untuk tujuan pemanasan. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan bahwa perang di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir telah menempatkan keselamatan dan keamanan nuklir dalam bahaya terus-menerus. Melansir Reuters, perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, mengatakan Ukraina menyerang pabrik itu 3 kali pada hari Minggu dengan drone. Pertama, melukai 3 orang di dekat kantin. Kemudian menyerang area kargo dan kemudian kubah di atas reaktor No. 6. Pasukan Rusia mengambil alih pabrik tersebut pada awal Maret 2022, beberapa minggu setelah menginvasi Ukraina. Unit militer khusus Rusia menjaga fasilitas tersebut dan unit perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, menjalankan pembangkit tersebut. Struktur penahan reaktor nuklir seperti Zaporizhzhia terbuat dari beton bertulang berlapis baja yang dirancang untuk menahan dampak kecelakaan pesawat kecil sehingga risiko serangan kecil terhadap struktur tersebut kecil. Sebuah studi tahun 1989 yang dilakukan oleh Departemen Energi AS menemukan bahwa model struktur penahan yang digunakan di Zaporizhzhia menunjukkan kerentanan terhadap dampak kecelakaan pesawat dan sebuah jet tempur yang jatuh ke dalam kubah yang strukturnya lebih tipis, dapat menembusnya, menyebabkan bongkahan beton dan bagian-bagian mesin pesawat terjatuh ke dalam. Jalur-jalur yang penting untuk mendinginkan bahan bakar nuklir di dalam reaktor merupakan target potensial yang lebih lunak. Mendinginkan bahan bakar bahkan di dalam reaktor dalam keadaan dingin diperlukan untuk mencegah krisis nuklir. Sejak perang dimulai, pembangkit listrik tersebut telah kehilangan seluruh pasokan listrik eksternalnya sebanyak 8 kali. Yang terakhir terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Sehingga pembangkit listrik tersebut terpaksa bergantung pada generator diesel darurat sebagai sumber listriknya. Air juga dibutuhkan untuk mendinginkan bahan bakar. Air bertekanan digunakan untuk memindahkan panas dari reaktor bahkan ketika reaktor dimatikan, dan air yang dipompa juga digunakan untuk mendinginkan bahan bakar nuklir bekas yang dikeluarkan dari reaktor. Tanpa air yang cukup atau tenaga untuk memompa air bahan bakar dapat meleleh dan lapisan zirkonium dapat melepaskan hidrogen yang dapat meledak. Selain reaktor, terdapat juga fasilitas penyimpanan bahan bakar bekas kering di lokasi untuk perakitan bahan bakar nuklir bekas. Dan kolam bahan bakar bekas di setiap lokasi reaktor yang digunakan untuk mendinginkan bahan bakar nuklir bekas. Tanpa pasokan air ke kolam, air akan menguap dan suhu meningkat sehingga menimbulkan risiko kebakaran yang dapat melepaskan sejumlah isotop radioaktif. Emisi hidrogen dari kumpulan bahan bakar bekas menyebabkan ledakan di reaktor 4 dalam bencana nuklir Fukushima, Jepang pada tahun 2011.
Janji bantuan Amerika Serikat AS sebesar 61 miliar dolar Amerika kepada Ukraina tidak akan membawa banyak perubahan di medan perang, menurut juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov. Dewan Perwakilan Rakyat DPR AS menyetujui paket bantuan luar negeri senilai 95 miliar dolar Amerika. Hampir 2/3-nya akan digunakan untuk program-program yang berkaitan dengan Ukraina. Namun Kremlin tidak tampak khawatir sedikit pun. Pada dasarnya hal ini tidak akan mengubah situasi di medan perang, tegas Peskov kepada wartawan Senin. Mengacu pada kemajuan Rusia di lini depan, Peskov mengatakan, dinamika konflik kini benar-benar jelas bagi semua orang, dan uang serta senjata yang akan dialokasikan AS ke Ukraina tidak akan membawa perubahan dalam dinamika ini. Hal ini akan menimbulkan korban baru di kalangan warga Ukraina, lebih banyak lagi warga Ukraina yang akan meninggal. Ukraina akan menderita kerugian besar, tegas juru bicara kepresidenan Rusia. Gedung Putih sendiri menyatakan hal ini kepada Kongres sebagai salah satu nilai jual, dengan mengatakan paket tersebut merupakan stimulus untuk kompleks industri militer dan basis manufaktur AS. Pada prinsipnya tidak ada yang berubah, ujar Peskov sambil menekankan Presiden Rusia Vladimir Putin sepenuhnya mengharapkan anggota parlemen AS memberikan suara seperti yang mereka lakukan. Menanggapi pemungutan suara pada Sabtu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan AS menggunakan warga Ukraina sebagai umpan meriam dan berharap mempertahankan Kiev dalam dukungan kehidupan sampai setelah pemilu presiden bulan November. Hal ini akan menimbulkan korban baru di kalangan warga Ukraina, lebih banyak lagi warga Ukraina yang akan meninggal. Ukraina akan menderita kerugian besar, tegas juru bicara kepresidenan Rusia. Gedung Putih sendiri menyatakan hal ini kepada Kongres sebagai salah satu nilai jual, dengan mengatakan paket tersebut merupakan stimulus untuk kompleks industri militer dan basis manufaktur AS. Pada prinsipnya tidak ada yang berubah, ujar Peskov sambil menekankan Presiden Rusia Vladimir Putin sepenuhnya mengharapkan anggota parlemen AS memberikan suara seperti yang mereka lakukan. Menanggapi pemungutan suara pada Sabtu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan AS menggunakan warga Ukraina sebagai umpan meriam dan berharap mempertahankan Kiev dalam dukungan kehidupan sampai setelah pemilu presiden bulan November.